Doni Susatyo Adji, PLT Direktur Utama PT BNI Asset Management kenyang makan asam dan garam dalam berinvestasi. Pernah mengalami investasi boncos saat panik menghadapi turbulensi pasar. Kini, keranjang investasinya sudah komplit dan menuai hasil. Berikut, lika-liku Doni Susatyo Adji memupuk investasi, mulai dari Rp1 juta per bulan, hingga kini bernilai miliaran, dalam wawancara jurnalis Kontan Nadia Zahira dan video jurnalis Meli Anne. Ya Pak, bagaimana kabarnya? Baik, Mbak Nadia. Kita kan baru memasuki kuartal kedua 2024 ya Pak ya. Ya. Lalu kalau menurut Bapak sendiri kondisi pasar saat ini bagaimana Pak? Kondisi pasar saat ini agak slow di awal tahun. Sudah terlihat bahwa market orang masih wait and see untuk masuk ke market. Tidak dipungkiri bahwa global juga sangat mempengaruhi dalam hal ini. Kemudian di negara kita pun setelah mengalami gonjang-ganjing COVID, kemudian juga kemarin 14 Februari pemilu ya, orang jadi wait and see, masih menunggu. Nah setelah itu mungkin nanti sampai Oktober pada saat pelantikan presiden. Jadi memang asing sudah mulai masuk perlahan-lahan, tapi kita lihat di sini ada yang mempengaruhi di 2 minggu terakhir ini. Ada penyerangan dari Iran ke Israel. Nah ini jelas mempengaruhi karena di sana dua-duanya penambang minyak, terutama Iran ya, yang besar ya. Sehingga kita juga kena imbasnya juga nih, terutama karena kita kan karansinya dolar ya gitu. Ya, kena imbasnya pasti ke dolar juga gitu. Dan distribusi minyaknya juga akan tersendat, dagangan juga tersendat karena selat harus dilalui oleh selat yang bertikai di dua negara itu gitu. Pak, Bapak sudah berapa lama sih Pak berkecimpung di dunia pasar modal ini? Saya masuk di pasar modal ini di tahun 2006. Pada saat itu basic saya ini legal. Pertama kali saya bekerja di telekomunikasi. Kemudian karena krisis waktu itu dibentuklah oleh pemerintah untuk restructuring perbankan maupun perusahaan-perusahaan korporasi yang kita kenal dengan PPN. Kemudian saya di sana kira-kira 3 tahun. Kemudian saya masuk ke satu lembaga keuangan, BUMN juga. Nah di sana 2006 saya masuk. Pada saat itu seperti posisi di BNI Asset, di sana juga aset manajemen juga gitu. Nah disitulah saya mengenal investasi dalam bentuk efek ya. Nah sebetulnya kalau soal investasi saya diajarkan oleh orang tua saya sudah ada sejak zaman saya kuliah lah ya gitu. Sudah ada sedikit-sedikit masukan untuk berinvestasi terutama di aset fix aset. Itu sih mungkin. Tahun berapa Pak? Kira-kira? Itu tahun 94, 95. 95 ya, betul. 94 95. Gitu. Jadi pada saat itu saya ada fasilitas perumahan dari perusahaan telekomunikasi itu gitu. Lalu saya ambil gitu. Karena saya bilang waktu almarhum bilang, ibu saya almarhum juga bilang, udah ambil, jangan sampai kalau aset rumah, terutama rumah itu nggak ada ruginya gitu. Instrumen investasi apa sih Pak yang pertama kali Bapak koleksi gitu? Ya, karena saya waktu itu pertama kali di investasi di pasar modal itu dan bidangnya aset manajemen adalah produknya reksadana. Saya waktu itu ambil reksadana gitu. Nah, pada saat itu memang saya, ya karena saya baru pemula, saya sangat konservatif gitu. Nah, dalam perjalanannya itu ada sedikit keberanian untuk mengambil yang berisiko sedikit lah itu, campuran atau enggak ke saham. Nah, pada saat 2008 gitu, ada suatu turbulence yang sangat lumayan gitu, terutama di global ya, yaitu Lehman Brothers waktu itu bankrupt dan imbasnya ke negara kita gitu. Nah, itu sangat berdampak kepada investasi saya, yaitu reksadana. Dan waktu itu sudah ada saya berinvestasi di campuran maupun di saham. Karena itu sangat lumayan dalam ya, menggerus dari pokoknya juga gitu yang saya investasi di reksadana. Jujur saya ada kepanikan di diri saya gitu. Karena jujur saya pemain baru juga kan, baru kurang ada 2 tahun lah. Lalu saya redeem itu. Saya bilang lumayan juga gitu. Imbasnya ya itu tadi gitu, nggak akan kembali karena saya redeem kan gitu. Pada saat itu ya pakar-pakar pasar modal yang senior-senior saya lah menegur saya gitu, kenapa kamu redeem gitu? Karena saya bilang saya panik, ya betul nggak ada yang panik pada saat itu gitu. Nah dari situ saya belajar bahwa apapun investasi di efek ini jangan panik karena ini itu akan kembali. Nah kalau kita lihat ke belakang kira-kira 5 tahun terakhir gitu, apa 10 tahun terakhir gitu, tidak ada investasi saham itu yang turun gitu. Gitu pasti ada kenaikan gitu. Jadi itu akan kembali gitu.
Dan kebetulan memang kalau reksadana itu kan komponen dari sekumpulan efek-efek yang tidak majority, tidak dominan gitu. Jadi sebetulnya jangan panik gitu. Tapi karena waktu itu saya minim pengetahuan gitu ya, gitu. Karena waktu itu baru-baru gitu. Jadi ya itulah. Artinya itu pasang surut waktu Bapak mulai Betul. berinvestasi ya Pak? Iya. Nah terus itu bagaimana tuh Pak solusi yang Bapak lakukan agar bisa kembali termotivasi lagi untuk Betul. melakukan investasi itu gimana? Betul. Nah kita harus belajar gitu, harus lebih hati-hati gitu. Bagaimana kita pada saat itu terjerumus, maksudnya apakah dalam hal turbulence tadi gitu ya. Mungkin kita lebih baik kita mungkin investasinya harus gradual. Nah sekarang ini kan ya itu pada saat itu kan belum ada teknologi digital ya gitu. Tapi udah lumayan gitu. Pada saat itu kantor saya waktu itu ya, yang di Lembaga Keuangan Pemerintah itu BUMN itu disarankan atau diarahkan gitu untuk berinvestasi. Gitu. Kebetulan memang pada saat itu saya juga termasuk lah yang mempelopori lah gitu supaya kawan-kawan di kantor itu sekitar 300-an orang gitu untuk berinvestasi di reksadana gitu. Dan itu lumayan berpengaruh kepada karyawan karena pada saat itu ada pemotongan setiap bulan di salary mereka ya gitu. Dan itu nggak kerasa gitu. Dan itu pakai formulir pada saat itu. Apa keinginan dari masing-masing si karyawan untuk berinvestasi. Apakah itu konservatif, moderat, atau agresif. Dan itu ditulis di dalam formnya gitu. Ya nggak besar-besar Mbak gitu. 100 ribuan gitu, 200 ribuan gitu. Dan itu saya titip kepada karyawan. Waktu itu kita selalu literasi ya, edukasi. Jangan diambil gitu. Itu taruh aja untuk kita di hari tua. Untuk kita pada saat kita sudah berumur. Gitu. Pada saat kita ada kontingensi, ada keperluan. Contoh keperluan apa? Misalnya orang sakit, anak kita sakit, orang tua sakit. Ataupun pada saat misalnya anak kita pendidikan, sekolah. Ataupun misalnya anak kita, mohon maaf kalau udah umur untuk pernikahan gitu. Gitu. Jadi kita sebetulnya itu untuk kontingensi aja lah gitu. Kalau emang ada kemampuan menyisihkan 1 juta ya monggo 1 juta gitu. Tapi pada saat itu saya milih 4 produk pada saat itu, campuran dan saham Mbak, waktu itu saya pilih. Dan itu saya total semua ada 1 juta saya. Jadi 1 juta setiap bulan saya dipotong. Dan ada hasilnya setelah saya selesai, lumayan Mbak. Jadi setelah ada kejadian di 2008 itu, kita mempelopori lah supaya karyawan itu berinvestasi di pasar modal, dalam hal ini reksadana. Sebetulnya investasi dalam bentuk efek ini jangan lihat saat sekarang gitu. Kalau kayak emas juga gitu kan, investasi emas kan ya jangka panjang gitu loh. Gitu. Jangan sekarang beli tiba-tiba besok naik nggak, besok jadi pelototin ya, jangan Mbak gitu. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak termotivasi gitu untuk mendorong mulai berinvestasi, berkecimpung di dunia investasi gitu? Investasi itu kalau dalam portfolio perencanaan keuangan ya Mbak ya, itu sebetulnya ini hanya bagian dari portfolio kita investasi di kita gitu. Jadi kalau ada 100% ya kira-kira 10 sampai 15 ataupun maksimum kalau bagi saya itu 20% lah gitu di efek ini gitu. Yang terbesarnya pasti mohon maaf Pak, pasti ada jelas katakanlah tabungan, deposito gitu. Mungkin yang besar lagi misalnya aset tidak bergerak gitu, misalnya rumah, tanah gitu, atau nggak kos-kosan gitu. Atau nggak aset yang tidak bergerak lagi juga contohnya investasi yang bagus juga misalnya di emas gitu. Ini bagian dari cara mengatur portfolio kita untuk investasi di jangka panjang gitu. Tergantung orangnya gitu. Ada juga yang dari 100% ada juga 50% di efek. Kalau saya ini sangat konservatif gitu ya. Jadi saya berpikiran 10-20% lah untuk investasi di efek gitu. Dan itu nggak boleh diliatin terus gitu, baik lagi gitu. Diemin aja lah gitu. Jadi macam-macam Mbak, ada yang di reksadana gitu, ada pun yang di direct langsung di efek ya, saham langsung gitu. Bisa juga gitu. Misalnya yang big cap kita pegang, saya nggak sebutkan korporasinya lah ya gitu ya. Pokoknya yang big cap yang bagus ya, yang kapitalisasinya besar gitu, yang menjanjikan dividen ya seperti itulah gitu yang kita harus lihat gitu. Jadi sebetulnya berapapun umurnya Mbak gitu, apabila kita sudah ya istilahnya remaja pun juga boleh Pak sudah berinvestasi karena sekarang ini kan sudah digital Mbak ya gitu. Banyak sekali fintech gitu, banyak sekali perusahaan keuangan gitu yang memberikan jasa untuk berinvestasi gitu melalui digital tadi gitu. Dan itu hanya 10 ribuan Mbak gitu. Menurut saya tuh bagus lah Mbak, menurut saya gitu. Kalau dulu zaman tahun 70-an karena saya lahir tahun 60-an jadi 70-an lah saya udah mulai bisa nemenin ibu saya gitu. Waktu itu saya tanya gitu, temenin mama, temenin ibu gitu. Kemana mah gitu? Temenin ke bank gitu.
papa mama mau masukin Tabanas gitu, itu namanya Tabanas Mbak gitu. Jadi orang sebetulnya zaman dulu sebetulnya udah berpikir untuk berinvestasi juga, ya, tapi dalam bentuk tabungan gitu. Nah mungkin ya ini Mbak, pasar modal itu hanya kecil sekali gitu, hanya kecil sekali orang berinvestasi di pasar modal gitu. Nah inilah gunanya kita selaku pelaku pasar, pelaku yang bekerja di pasar modal, ya kita harus memberikan suatu edukasi lah gitu ke masyarakat luas. Gimana sih Pak, Bapak menyikapi saat portofolio investasi Bapak itu nggak sesuai harapan gitu, atau misalnya mengalami boncos atau rugi gitu? Ya balik lagi ya, sesuatu yang kita investasikan apapun ya pasti ada berisiko. Apakah itu tabungan, karena kalau negaranya crash atau banknya hilang gitu, LPS hanya menjamin 2 miliar saja gitu. Misalnya emas gitu. Emas juga berisiko gitu. Volatile harganya juga kadang-kadang sekarang udah jutaan lebih nih, gara-gara ada perang kan gitu. Nanti dia turun lagi gitu. Atau enggak, nah susahnya lagi kalau emas kan penyimpanannya kan. Ya sekarang ada deposit, safe deposit sih ya, di box gitu. Tapi kan balik lagi kan harus ada penyimpanan, kemudian kita harus ada cost lagi gitu kan. Jadi kita tinggal bagaimana kita memitigasi resikonya, kemudian gimana kita melihat bahwa cocok nggak dengan diri kita gitu. Pak, kalau cara menyikapi keuntungan gimana? Misalnya kita lagi dapetin keuntungan dari investasi nih Pak, itu cara menyikapinya gimana sih Pak agar terus untung gitu maksudnya? Betul. Kita harus pandai-pandai juga gitu, mencari portfolio yang kira-kira bisa kita puterin juga gitu. Jadi kita kalau perusahaan tuh kayak pengusaha lah gitu, kita taruh di sini, dia untung, kita buka lagi di sini toko atau buka lagi perusahaan di sini gitu. Nah ini juga gitu. Jadi kita pemilihan dari efeknya gitu, atau dari reksadananya kita pas, timingnya pas gitu. Timing juga berpengaruh tuh Mbak. Dan ada gain gitu, boleh Mbak, kita ambil, kita investasikan dalam bentuk misalnya emas. Emas kita beli kan katakanlah 2 gram, 3 gram kan kita investasi juga tuh Mbak. Misalnya ke mobil, pasti kan mobil tuh bukan, kalau mobil saya bilang konsumtif gitu ya. Karena mobil itu benar bukan investasi. Tapi ada juga kadang-kala, kayak saya juga gemar dengan mobil gitu ya, mobil tua gitu. Pemilihan juga harus pas gitu. Itu juga investasi juga, tapi jarang sekali lah harus pemilihan yang pas juga lah gitu. Jadi harus benar-benar fokus kita lihat timing dan portfolio yang kita akan ambil gitu. Kayak tanah kita bisa bilang gitu, harus dekat dengan halte, dengan terminal, dengan pasar, gitu, dengan universitas, dengan sekolahan gitu. Ya itu yang integrated itu akan membuat tanah kita jadi naik gitu. Kalau misalnya untuk instrumen investasi yang Bapak miliki saat ini apa aja sih Pak komposisinya, misalnya berapa persen investasi di properti? Kalau saya pribadi saya cuma 10-20% aja. 10-20%. Untuk efek gitu. Ya untuk efek dicampur dengan reksadana gitu ya. Nah, yang terbesar adalah saya di fixed asset. Fixed asset, ya jelas kan sandang, paman, papan kan itu harus ya Mbak ya. Itu kan pelajaran kita dari sekolah dasar kali ya gitu, sandang, paman, papan. Jadi papannya tuh harus terpenuhi lah gitu. Nah kebetulan alhamdulillah saya ada beberapa fixed asset, saya buat kos-kosan gitu, ada sekian pintu. Nah ini buat recurring saya Mbak. Saya pikir nanti pada saat pensiun gitu, karena gini Mbak, pensiun saya nggak besar. Jadi saya dapat pensiun, kebetulan masih ada pensiunnya Mbak, gitu dari perusahaan yang lama yang BUMN itu, gitu. Tapi nggak besar, gitu. Kan kalau untuk bayar menutupi makan aja kita sebulan udah berapa, listrik berapa kan, gitu. Nggak besar. Gitu. Nah, saya tutupi dari mana gitu? Dari portfolio saya nanti yang ada di saya gitu. Jadi kemudian kalau emas saya sedikit saya ada sedikit, ada apartemen juga gitu. Nah apartemen itu sebetulnya kalau saya lihat ya gitu, itu second home atau third home. Kalau menurut saya ini orang dulu ya Mbak ya, karena itu kan sebetulnya tidak ada landednya gitu. Dan pemilihan saya di apartemen juga harus yang benar juga gitu. Harus ada dekat MRT, harus dekat dengan sekolahan gitu, harus dekat dengan pasar gitu. Kemudian juga, karena saya kerja di pasar modal, ya saya harus sisihkan juga di efek juga gitu, gitu ya. Ya cocoknya kalau bagi pensiunan nanti kalau saya sudah selesai, bagusnya mungkin di efek pemerintah, obligasi pemerintah, ya kayak ORI, ya kan, FR, gitu yang fixed rate gitu. Makin berumur kan jangan terlalu gonjang-ganjing lah gitu kan. Baik lagi lah, reksadana itu masih bagus, asalkan pemilihannya yang benar gitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita lah, kayak pasar uang kalau memang kita perlu buat tektokan gitu ya, buat harian.
kemudian fixed income gitu kan, kemudian campuran boleh lah. Kalau di luar dari investasi nih Pak, pembaca juga ingin mengetahui sisi lain dari Pak Doni gitu. Apa sih Pak hobi yang lagi digemari saat ini gitu? Saya dari dulu sukanya ngolong mobil, Mbak. Saya dari SMP saya sukanya sama mobil gitu. Okay. Manusia itu kan perlu imun ya, Mbak ya. Keluarga pasti, Mbak, gitu. Keluarga itu pasti didahulukan gitu. Tapi ya baik lagi untuk diri sendiri kan kita harus ada imun gitu. Nah itu perlunya hobi lah. Saya larinya ke mobil gitu. Nah pemilihan mobilnya saya bukan mobil yang macam-macam, mobil tua saya, Mbak. Dari sisi kualitas mobil tua itu saya pikir lebih bagus lah dibanding mobil sekarang gitu. Kualitas ya gitu. Nah yang kedua adalah investasi. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak mengoleksi kayak sepatu, jersey atau jam tangan? Jam ya saya. Oh, ada jam tangan ya. juga. Jam juga gitu saya. Saya nggak suka jam-jam baru. Jam-jam vintage, jam-jam lama, dan itu memang betul, itu ada value-nya. Karena kalau disebut vintage itu yang sudah ada story-nya, itu investasi gitu. Gitu. Dan itu sangat liquid dan harganya lebih stabil. Oke Pak, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, Ya. Bapak punya nasihat nggak sih Pak ke para investor pemula gitu dalam berinvestasi berdasarkan pengalaman Bapak saat berinvestasi? Harapan saya orang harus punya portfolio investasi, apapun. Jadi saya sarankan gitu, investasi itu long term, bukan short term gitu. Berapapun nilainya jangan diliatin gitu. Di top up terus gitu, tiap bulan tuh top up gitu. Nah tadi saya pikir dengan adanya sekarang fasilitas digital gitu, nggak ada salahnya nih anak-anak muda gitu ya, gitu. Maupun yang sudah berumur juga nggak ketinggalan gitu, belum ketinggalan gitu. Udah kita berbondong-bondong untuk masuk ke pasar modal gitu. Dan itu pun top up, jangan langsung masuk gitu. Nanti setelah sekian tahun gitu pasti ada hasilnya. Ada Gitu. keuntungannya. Karena kalau cuma setahun 2 tahun kalau pasar modal itu sangat volatile, gitu. Belum kelihatan. Di atas 3 tahun lah. Yang bagus di atas 5 tahun. Pak, baik, terima kasih banyak atas waktu perbincangannya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi para investor pemula. Iya, sama-sama.